Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat mempelajari pelajaran seperti biasanya. Ibu harap kalian pagi ini dapat mengikuti pembelajaran dengan bahagia dan semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang ibu sebutkan, harap angkat tangannya ya. Oke. Yang pertama, Aurel. Ada. Devi. Ada. Eni. Ada. Haikal. Baik. Siti. Taufik. Willy. Dan Wildan. Oke. Alhamdulillah ya, ternyata hari ini pada masuk semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang pernikahan dalam Islam. Untuk poin-poin yang akan kita bahas dalam materi hari ini, kita akan membahas tentang pengertian dan hukum pernikahan. Yang kedua, kita akan membahas tentang rukun pernikahan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah pernikahan. Oke, metode yang ibu gunakan saat ini, ibu akan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ingin bertanya kepada kalian semua dan kalian semua bebas untuk menjawabnya ya. Siapa yang tahu apa itu nikah atau apa itu pernikahan? Oke, baik Siti, gimana? Oke, betul. Pernikahan itu adalah ikatan cinta antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan adanya ijab dan qabul. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Jadi kesimpulannya, pernikahan itu adalah, jadi dapat kita amati bahwa pernikahan itu adalah ikatan atau kesepakatan janji yang dilaksanakan oleh siapa? Yang dilaksanakan oleh dua orang untuk meresmikan hubungan pernikahan mereka, yaitu dengan adanya ijab dan qabul. Dan apa sih hukum pernikahan itu sendiri? Siapa yang tahu apa hukum pernikahan itu sendiri? Iya, Aurel? Oke, baik. Oke, jadi memang hukum pernikahan itu adalah mubah atau boleh dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ilmu fikih, hukum nikah itu ada 5. Yang pertama itu hukum nikah itu menjadi wajib. Kenapa hukum nikah itu menjadi wajib? Karena bila ada seseorang yang ingin menikah, dia fisik dan dari segi finansialnya sudah tercukupi, dan ia khawatir akan terjerumus untuk berbuat zina, maka nikah itu bagi dia hukumnya wajib. Yang kedua adalah sunnah. Oke, jadi hukum yang kedua yaitu hukum nikah itu sunnah. Jikalau seseorang itu hendak menikah dan ia berniat untuk mempunyai anak atau ingin mempunyai anak, dan ia juga mampu mengendalikan hawa nafsunya dari berbuat zina. Yang ketiga yaitu hukum nikah itu makruh. Kenapa hukum nikah itu makruh untuk dia? Karena jika seseorang itu ingin menikah tetapi ia tidak menginginkan adanya keturunan, tetapi dia juga sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya dari berbuat zina. Yang keempat yaitu hukum nikah. Hukum yang keempat yaitu hukum nikah itu adalah mubah. Kayak gimana? Jika ada seseorang yang ingin menikah dan ia mampu mengendalikan hawa nafsunya dari berbuat zina. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu hukum nikah itu haram. Kenapa? Kok bisa dikatakan haram nikah itu? Untuk seseorang yang berniat menikah karena untuk merugikan istrinya, dan dia menikah juga tidak bisa memberikan nafkah secara lahir dan batin. Yang selanjutnya yaitu dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang pernikahan, yaitu terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa alfihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Dan nikahilah orang-orang yang membujang di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah di antara kalian dari laki-laki maupun perempuan. Jika mereka merasa miskin,
Allah akan memberikan anugerahnya kepada mereka. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Jadi dalam ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kita untuk menikah, terutama untuk para bujang dan untuk para perawan ya khususnya. Dan jika kita merasa kita belum bisa menikah atau kita merasa miskin untuk menikah, sungguh Allah akan melebarkan pintu rizkinya untuk kita, untuk orang-orang yang sudah menikah. Baik, untuk pembahasan yang kedua kita akan mempelajari tentang rukun pernikahan. Adapun rukun pernikahan itu ada 4. Yang pertama adanya sigot, akad, ijab dan qabul. Yang kedua adanya wali. Yang ketiga adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir adanya mahar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sigot, ijab, dan qabul. Apa itu sigot, ijab, dan qabul? Sigot itu adalah ucapan atau kata-kata yang digunakan oleh wali kepada calon suami wanita tersebut. Seumpama wali berkata, saya nikahkan engkau dengan putri saya Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maka calon suami itu harus menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana bin Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, itu yang namanya ijab dan qabul. Yang kedua itu adanya wali. Apa itu wali? Wali itu seumpamanya adalah ayah kita, ayah kandung si perempuan itu, atau penerima wasiat tersebut, atau pemimpin yang adil atau pemimpin yang bijaksana di daerah tersebut. Yang ketiga adalah adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi tersebut adalah 2 orang yang menyaksikan pernikahan tersebut, di mana 2 orang saksi tersebut harus orang yang adil dan orang yang muslim. Dan yang keempat yaitu adanya mahar. Mahar itu adalah sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, dan hukum memberikan mahar tersebut adalah wajib. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang hikmah akan adanya pernikahan. Adapun hikmah pernikahan itu sendiri adalah yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah cara yang paling tepat, cara yang paling halal, paling suci untuk menyalurkan nafsu syahwat seseorang. Yang kedua, pernikahan itu adalah cara yang paling gampang untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan kenyamanan, serta mendapatkan kedamaian hidup. Dan yang ketiga adalah pernikahan adalah cara untuk memperluas kekerabatan dan saudara, untuk banyak pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah pernikahan itu adalah ikatan yang mendidik seseorang untuk saling menyayangi, untuk saling menghormati, dan untuk saling menghargai antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah bahwa pernikahan itu adalah cara sebaik-baiknya cara untuk memelihara kesucian diri, dan dengan pernikahan juga kita dapat memperoleh keturunan yang baik dan soleh. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk pembelajaran hari ini tadi kita belajar tentang apa aja? Yang pertama tentang pengertian dan hukum pernikahan. Yang kedua tentang apa? Tentang rukun-rukun pernikahan. Dan yang ketiga adalah tentang hikmah pernikahan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Dan kalian hebat karena kalian belajar pada hari ini. Kalian belajar dengan penuh semangat dan penuh bahagia. Ibu harap kalian harus tetap semangat dan bahagia, serta terus belajar dimanapun kalian berada, tentunya dengan jiwa yang semangat. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.